Bless kelihatan ya, Bless? Full ya? Oke, thank you. Thank you. Oke, anak-anak, sebelum itu banyak yang belum ngumpul health journal ya, anak-anak. Hanya Fillmore aja yang sudah ya. Yang lain belum. Gimana dikumpul, Udah, Pak. Udah aku kirim sama aku. Oh, Egi juga sudah. Oke. Mana nih kumpul, Pak? Mana? Apa? Gimana nih? dikumpul? Di GC. Kumpulnya di GC seperti biasa kan, bisa ditugas gitu kan. Kamu tumpuk aja di situ. Ya. Refleksi kemarin kan sudah Bapak periksa tuh. Ya kan? Jadi nanti ditumpuk aja di situ. Setiap tugas tuh mau ditumpuk 100 pun juga bisa kan. Ya, jadi kumpulkan health journal itu setiap Senin malam ya. Jadi kamu mengerjakannya dari hari Rabu sampai Senin. 6 aja nggak apa-apa ya. 6 baris saja ya. 6 hari saja itu. Gitu. Maksimal jam 8 malam seharusnya supaya Bapak punya waktu untuk ngoreksi. Kalau kayak gini kan mepet ya, di pelajaran hari ini Bapak nggak sempat lagi untuk ngoreksi gitu. Tapi ya udah, kalau gitu nanti. Tapi tetap Bapak tunggu ya yang kemarin ya. Sampai kemarin aja. Jadi hari Rabu sampai hari Senin gitu ya. Jadi konsepnya seperti kayak tahun lalu. Oke, anak-anak tolong direspon, mengerti ini, paham? Paham, Pak. Oke ya. Pak. Gampang ya, cuman gitu doang kok tugas kita ya. Oke, nanti saya koreksi yang sudah mengumpulkan, terima kasih. Ingat di GC ya. Jadi kalau GC-nya minggu lalu berarti dikumpulnya masih di GC yang kemarin gitu ya. Yang di GC tanggal 2. Jangan yang di GC yang di GC pertemuan kedua kemarin. Jangan di GC yang pertemuan hari ini ngumpulnya ya, yang kemarin. Gitu, nanti Bapak menilainya bingung. Yang dikumpulnya yang di GC yang kemarin. Bapak sudah perpanjang kok ya. Kalau nggak salah sampai hari ini masih bisa dikumpul. Gitu. Oke, anak-anak, kita masuk ke jenis-jenis nutrisi ya. Ini nutrisi yang makro dulu ya, yang nutrisi besar gitu. Ada apa aja? Protein, lemak, karbohidrat ya. Protein itu, nah ini ya, dalam sehari itu ternyata ada takarannya anak-anak ya. Contoh, berat badannya Bless berapa? Kira-kira aja. 60, Pak. 60 misalnya. Nah, berarti gram protein yang dibutuhkan Bless dalam sehari adalah 60 gram. Nah, gitu ya. Jadi gampang. Protein yang dibutuhkan adalah berat badan kita, tapi dijadikan gram. Belakangnya itu bukan kilogram, tapi gram. Gitu. Fillmore misalnya, berapa? 58 misalnya berat badannya ya. Contoh ya. Berarti butuh proteinnya berapa sehari? 58 gram. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu takaran-takaran dalam sehari. Apa yang terjadi kalau kelebihan atau kekurangan? Ya, kalau kelebihan biasanya kalau protein kebanyakan tuh muncul jerawat gitu ya. Gitu, atau ada bisul biasanya ya. Dan kamu bisa cari hal-hal yang lainnya. Tapi sebenarnya lebih parah kalau kekurangan ya. Kalau kekurangan protein ya sama aja kita kayak kekurangan tenaga ya. Gitu. Karena protein itu sama seperti karbohidrat ya. Second energy gitu ya di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, lalu ada lemak ya. Lemak itu tidak semua jahat ya anak-anak ya, tapi ada lemak yang baik juga ya. Contohnya di dalam keju gitu ya, di dalam aprikot. Nah, itu lemak yang baik gitu. Nah, ada istilah 3 ini di dalam lemak. Saya minta nanti kamu cari ya, apa itu PUFA, apa itu MUFA, apa itu SAFA gitu ya. Oke. Kira-kira scroll saya ini kelihatan nggak? Kursor saya kelihatan? Kelihatan ya?
PUFA, MUFA, dan SAFA ini apa? Ya, saya belum menjelaskan dulu. Ya, kamu nanti cari dulu artinya apa, gitu. Ya, di Google ada kok, gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya nanti saya tanya, ya, apa itu PUFA, apa itu MUFA, apa itu SAFA, ya, serta dengan contoh-contohnya apa aja. Gitu. Nah, untuk karbohidrat ya sudah. Karbohidrat nih akhirnya nanti menjadi gula, gitu ya. Nah, makanya dia disebut energi utama ya, makanan yang menjadi energi utama dalam tubuh kita, gitu. Karbohidrat ini macam-macam ya. Ada yang bentuknya kompleks, ada yang simpleks, dan ada serat. Serat tuh ternyata masuk karbohidrat, gitu. Kayak misalnya sayur-sayuran yang banyak seratnya, ya itu berarti masuk ke karbohidrat, gitu. Ya, berarti karbohidratnya juga tinggi di makanan tersebut. Simple itu yang gimana? Simple itu yang lebih banyak gulanya sebenarnya daripada karbohidratnya. Lebih banyak zat yang berbahayanya, ya. Seperti misalnya di Coca-Cola, gitu ya. Kalorinya banyak, ya. Kan kita sudah belajar kalori kemarin ya. Kalori itu kan satuannya energi, gitu. Kalau kalorinya kebanyakan dari yang dibutuhkan sama tubuh, akhirnya itu jadi gula, gitu ya. Dan akhirnya itu yang tidak bisa diekstrak, dan akhirnya lama-kelamaan tertimbun dan jadi penyakit. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, contohnya di donat misalnya ya. Banyak gulanya gitu ya, banyak coklatnya gitu. Kecuali kamu bikin donat sendiri misalnya ya, kamu bisa takarkan ya, sesekali boleh gitu ya. Terus misalnya apa nih, wafer misalnya ya, atau misalnya kentang goreng ya. Segala sesuatu yang digoreng-goreng itu kalorinya pasti tinggi gitu, mengandung karbohidrat sih gitu ya. Gorengan itu mengandung karbohidrat sih, cuman ya lebih banyak hal yang lain ya, kandungan-kandungan yang minyak-minyak ini yang berbahaya sebenarnya bagi tubuh kalau terlalu banyak gitu. Oke, nah lebih jelasnya ini ya, ada karbohidrat yang baik dan ada karbohidrat yang tidak baik gitu ya. Semua karbohidrat yang baik adalah ada di buah dan sayur gitu ya, apalagi yang berserat gitu. Karbohidrat yang baik, yang tidak baik justru ada di makanan-makanan yang warnanya putih, kelihatannya tuh bagus gitu ya, cemerlang ya. Tapi padahal sebenarnya itu mengandung banyak sekali gula, banyak sekali kalori. Contohnya nasi putih. Nah itu ya, makanya Bapak seringkali ulang-ulang ini supaya kita nggak salah ke depan gitu ya. Nasi putih itu makanya kita harusnya nggak terlalu banyak-banyak ya makan gitu. Kenapa? Karena sudah banyak sekali gulanya gitu. Makanya kalau ada dana lebih atau uang lebih baik banyakin di lauknya daripada nasi putihnya gitu ya. Ini sekaligus bisa irit beras gitu ya. Tapi ya jangan juga terlalu sedikit juga, itu nggak niat makan namanya ya. Tetap secukupnya saja gitu ya. Kecuali mungkin kuli bangunan kamu gitu ya. Kalau kuli bangunan ya makan kalori yang banyak pun juga dia tetap memastikan dirinya ini aktif sekali ya, ngangkat-ngangkat apa. Tapi kalau kita dalam kondisi yang pasif, please jangan banyak makan nasi putih. Nah gitu ya. Segala makanan yang bertepung, tepung kan putih ya, bahasa Inggrisnya flour ya, flour kan putih gitu ya. Oke, sereal itu juga ada sereal yang putih juga ya, kelihatannya enak tapi banyak gulanya ya. Kue putri salju, nah itu juga kan ya, putih-putih juga. Dan macam-macam lagi ini ya, kamu lihat di bad carbs gitu. Kalau satu persatu terlalu panjang Bapak bahasnya ya, karena kita waktunya juga nggak terlalu banyak. Jadi itu karbohidrat. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak?
Tidak ada, Pak. Aman ya? Lanjut sedikit lagi. Thank you. Oke, lemak sedikit aja ya. Karena nanti kamu akan mencari PUFA, MUFA, dan SAFA. Ya. Ada lemak baik dan ada lemak jahat anak-anak. Ini dia. Lemak baik itu ada di mentega, ya. Minyak yang natural ya, kayak olive oil ya. Olive oil itu minyak zaitun ya. Minyak kelapa itu yang natural tuh oke ya, itu lemak baik gitu. Minyak sapi ini Bapak nggak ngerti juga maksud. Oke lah ya, pokoknya intinya minyak yang baik ya. Kalau minyak babi kira-kira baik atau enggak ya? Minyak babi jahat ya. Karena seringkali membuat kolesterol kita naik ya. Apukat ya, buah apukat tuh oke. Ya, minyak ikan itu baik. Karena di samping lemak baik, dalam minyak ikan tuh ada omega 3 ya untuk perkembangan otak. Gitu. Telur juga oke ya. Tapi telur itu yang bagus itu sebenarnya adalah putihnya ya. Luarnya. Ya. Bukan cangkangnya ya, tapi bagian putihnya. Kalau kuningnya itu sudah lemak jahat. Ya, lemak yang tidak baik gitu. Ini kayak misalnya minyak anggur ya, majer ini apa ya, minyak kacang ya, kayak selai gitu-gitu ya. Selai itu lemak yang tidak baik sebenarnya gitu. Makanya jangan banyak-banyak ya kalau kamu pakai roti campur selai, jangan banyak-banyak selainya, secukupnya saja. Dan ini segala makanan-makanan yang di bawah ini ya, kayak burger ada rotinya ya. Rotinya tuh digoreng lagi pakai minyak ya. Minyak apa ini ya? Minyak trans ya. Minyak trans tuh minyak yang sudah dipakai berulang-ulang. Nah, gitu ya. Jadi minyak bukan jelantah ya. Pokoknya intinya dipakai berulang-ulang ya. Gitu. Kalau misalnya sudah dipakai untuk bikin masak, misalnya goreng kerupuk dipakai lagi ya gitu, nanti untuk goreng ayam misalnya. Nah itu minyak yang bekas itu. Karena apa? Dia udah double ya, sudah ada kalori dari makanan sebelumnya, iya kan? Terus dituang lagi di tempat yang kosong, nanti waktu waktu goreng lagi dipakai lagi gitu ya. Nah itu juga ternyata bahaya lemaknya. Makanya ya itu sih, hindari makanan-makanan yang berlemak. Ya Pak, sedikit ya, sedikit silakan ya. Boleh aja gitu, tapi jangan terlalu banyak juga gitu ya. Ingat, badan kita ini mungkin setahun 2 tahun aman. Tapi 10 tahun ke depan siapa yang menjamin? Kalau enggak kita sadar diri dari sekarang. Oke.